ये पायल नहीं। देखा। Diceritakan jika zaman dahulu para resi hebat melakukan meditasi jauh di dalam Himalaya untuk menerima wangsit. Dari meditasi hebat mereka, muncullah sebuah senjata kuat yang bernama Astra. Astra ini memiliki kekuatan berbagai hewan dan tumbuhan. Tapi suatu hari lahirlah Astra yang sangat kuat bagaikan mata ketiga Dewa Siwa. Cahayanya bisa menciptakan tapi juga bisa menghancurkan alam semesta. Akhirnya, setelah perjuangan panjang dan pengorbanan besar, para resi pun berhasil menenangkan kekuatan dahsyat dari Astra tersebut. Kemudian, di puncak gunung muncullah dewa dari semua Astra yang disebut dengan Brahmastra. Para resi berlutut di hadapan Brahmastra dengan menyebut diri mereka sebagai Brahman. Mereka menurunkan Astra secara turun-temurun, dan di setiap generasi akan selalu ada para Brahman untuk melindungi Astra dan menggunakan energinya untuk kebaikan yang lebih besar. Dan tibalah dunia pada era modern, di mana dunia sudah mulai melupakan Astra. Cerita akan berfokus pada seorang pria yang bernama Siva, yang belum menyadari jika api yang tertidur dalam dirinya akan menerangi dunia Astra. Saat itu Siva sedang berada di festival Dussehra dan langsung mendapatkan sebuah penglihatan. Di sebuah gedung tinggi, tepatnya di Delhi, seorang ilmuwan terkenal bernama Mohan tiba-tiba didatangi oleh orang misterius bernama Zor dan Raftar yang menginginkan pecahan dari Brahmastra. Dengan sedikit tipu daya, Mohan melemparkan pecahan dari Brahmastra tersebut. Saat mereka sedang sibuk mencarinya, Mohan secara diam-diam mengambil Astra miliknya, yang merupakan Astra monyet bernama Vanastra. Ternyata Mohan adalah seorang Brahman yang bertugas menjaga pecahan dari Brahmastra. Dengan kekuatan Astra miliknya, Mohan adu mekanik dengan kedua orang misterius tersebut. Sampai akhirnya dia melakukan lompatan yang sangat tinggi ke langit untuk mengelabui mereka berdua. ये अस्त्र Setelah dirasa keadaan sudah aman, Mohan kembali ke tempatnya dan mengambil pecahan dari Brahmastra. Tapi tiba-tiba dia diserang oleh seorang wanita yang bernama Junun dengan kekuatan api hitam. Ternyata dia adalah pemimpin dari kedua orang tadi yang menginginkan pecahan dari Brahmastra. Setelah mengambil astranya Mohan, Junun juga berhasil mendapatkan satu pecahan Brahmastra. Kembali ke Siva yang sedang berdoa. Dia masih belum mengerti tentang penglihatan yang dia dapatkan. Dan di tengah banyaknya orang, dia tidak sengaja melihat seorang wanita cantik yang langsung membuat jantungnya lemes. Setelah keluar dari kuil bersama temannya, seperti biasa, film Indiahe tidak lengkap tanpa adanya tarian dan nyanyian. Beberapa hari kemudian, Siva yang bekerja sebagai DJ kembali melihat wanita yang mencuri hatinya. Tanpa pikir panjang, dia pun mengejar gadis tersebut dan mencoba untuk berkenalan. Dan seperti kalimat, jika lu ganteng maka lu aman, ajakan Siva juga disambut baik oleh gadis tersebut yang ternyata bernama Isha. Isha yang akan pergi akhirnya bertanya kepada Siva apakah dia ingin ikut ke pesta lain bersama temannya. Siva sebenarnya sangat ingin ikut, tapi dia tidak bisa karena harus pergi ke tempat lain. Mendengar itu, Isha bertanya kenapa Siva tidak mengajaknya ke sana juga. Siva yang merasa kurang percaya diri dengan pestanya sempat menolak. Tapi karena takut gadis incarannya kecewa, terpaksa dia menyetujuinya. टाइप की हो ना और मैं तुम्हें नहीं जमेगा मिस
तुमने मुझे नहीं अमीर हूँ नकली Singkat waktu, setelah tiba di tempat pestanya Shiva, ternyata itu adalah pesta ulang tahun para anak panti asuhan. Isya yang melihat Shiva dekat dengan anak-anak panti mulai merasa kagum dengannya. Di sana, Shiva juga sedikit bercerita jika dia juga lahir di panti asuhan tersebut. Dia tidak pernah mengetahui sosok dari ayahnya, sedangkan ibunya sudah meninggal dunia. Dan satu-satunya peninggalan dari ibunya adalah sebuah cangkang keong yang selama ini terus dijaga oleh Shiva. Mendengar perjalanan hidup Shiva sampai membuat Isya menangis. Karena meskipun kehidupannya sulit, alih-alih mengeluh, tapi Shiva justru menikmati hidupnya. Tapi saat Shiva merasakan cinta dalam dirinya, tiba-tiba api dari kembang api di luar malah mendekatinya dan dia kembali mendapatkan penglihatan yang aneh. Sedangkan di tempat lain, Mohan yang sudah dilumpuhkan sedang dihipnotis menggunakan kekuatan kegelapan oleh Junun untuk mengetahui siapa Brahman lain yang menyimpan pecahan dari Brahmastra dan lokasi keberadaannya. Di bawah pengaruh kegelapan, Mohan akhirnya memberitahukan Brahman kedua yang menyimpan pecahan Brahmastra yang bernama Anish Shetty. Anish Shetty. Tapi saat akan memberitahukan lokasi pecahan ketiga yang dijaga oleh guru dari Brahman, Mohan berhasil melawan pengaruh kegelapan dan memutuskan untuk mendiskon nyawanya. श्रम का मेरा कर्तव्य है। Shiva yang mendapatkan penglihatan itu bahkan sampai pingsan dan terbangun keesokan harinya. Dia pun baru sadar jika kemarin dia telah meninggalkan Isya begitu saja. Akhirnya dia diberitahu lokasinya Isya oleh anak panti yang sudah berteman dengan Isya di Facebook. तो प्रोग्राम है उधर Saat tiba di tempatnya Isya, Shiva kembali mengingat penglihatannya yang dia dapatkan. Dia pun berdoa kepada Dewi Kali agar mendapatkan petunjuk. Secara ajaib, sebuah cahaya mengarahkan Shiva ke sebuah berita koran yang memberitakan tewasnya ilmuwan terkenal Mohan. Shiva pun sangat kaget karena ternyata apa yang dilihatnya adalah sebuah kenyataan. Isya yang ada di sana kemudian meminta semua orang untuk keluar agar bisa bicara empat mata dengan Shiva. Kemudian Shiva menceritakan semuanya. Meskipun Isya masih merasa itu tidak masuk akal, tapi saat mereka mencoba mencari nama penjaga pecahan Brahmastra kedua, ternyata orang itu memang benar-benar ada. Melihat hal itu, Isya pun mulai percaya. Karena merasa semua ini ada hubungannya, Shiva memutuskan untuk pergi ke tempat Anish dan menyelamatkannya dari incaran Junun. Isya yang mendengar itu pun memutuskan untuk ikut membantu Shiva. में जो भी हो रहा है हम मिले ताकि मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। Singkat waktu, akhirnya mereka tiba di lokasi Anish berada. Ketika mereka sedang berada di atas perahu, hal aneh kembali terjadi pada Shiva. Saat dia kembali merasakan cinta, tiba-tiba api dari lilin di sana bergerak menyelimuti tangannya Shiva. Tapi api itu sama sekali tidak melukainya. ये आखिरी है। Isya yang melihat hal itu pun sempat kesal karena masih ada hal yang dirahasiakan oleh Shiva. Saat Shiva mencoba menjelaskan dan sekalian menyatakan perasaannya, Isya tidak sengaja ditabrak oleh Junun. Shiva yang melihat itu mengatakan ke Isya jika dialah orang yang mengincar Anish. Mengetahui hal itu, mereka langsung bergegas mencari keberadaan Anish. Setelah berhasil menemukannya, Isya memutuskan untuk mengalihkan perhatian Raftar agar Shiva bisa memberitahukan semuanya kepada Anish. Excuse me? Anish yang mendengar penjelasan dari Shiva langsung mengemasi barangnya. Tapi Raftar yang berada di belakang Isya mendengar semua percakapannya dengan Shiva. Dia pun berteriak memanggil Shiva. Dengan nekat, Shiva mencoba adu mekanik dengan Raftar. Tapi Raftar yang ternyata menggunakan astra milik Mohan tentu saja dengan mudah mengalahkannya.
Di saat terdesak, untungnya Anis langsung datang menolongnya meskipun dia harus terkena tembakan. Anis yang seorang Brahman dengan astra banteng bernama Nandi Astra berhasil membuat Raftar kewalahan. Tapi tidak lama kemudian, Junun juga datang ke tempat itu. Dengan kekuatannya, Anis menjebol lantai dan kabur dari sana. Dalam perjalanan, Anis yang terluka mengatakan jika dia harus pergi ke ashram, tempat guru Brahman berada. Dia pun kaget karena Shiva juga mengetahui hal itu. Karena lukanya makin parah, Anis kemudian membaca mantra, dan seketika lukanya langsung sembuh. Dan mereka pun melanjutkan perjalanan menuju tempat Mahaguru. Singkat waktu, mereka sedang berada di suatu tempat untuk menunggu Anis terbangun. Di sana, Anis kembali terkejut karena Shiva juga mengetahui pecahan dari Brahmastra. Anis kemudian menunjukkan wujud dari pecahan Brahmastra. Tiba-tiba, setelah melihat pecahan itu, Shiva kembali mendapatkan penglihatan. Dia kemudian menyadari jika mereka sedang diawasi oleh Junun dan anak buahnya di dalam sebuah truk yang ada di seberang jalan. Mengetahui hal itu, Anis kemudian memberikan pecahan tersebut kepada Isha dan berpesan jangan sampai benda ini jatuh ke tangan Junun. Dia kemudian menyuruh mereka pergi sedangkan dia akan menghadang Junun. Saat sudah berhadapan dengan truk yang dinaiki Junun, Anis langsung membaca mantra dari Nandi Astra. Dengan kekuatan 1000 banteng, dia pun menerjang truk Junun dan berhasil menggulingkannya. Melihat mereka yang pingsan, Anis langsung mendorong truk mereka sampai jatuh ke jurang. Tapi sayangnya, dia juga harus tewas setelah ditembak oleh Zor dan ikut jatuh ke jurang. Di sisi lain, Shiva juga bisa merasakan hal tersebut dan memberitahu Isha jika Anis telah tewas. Tapi saat Isha akan mengambil alih kemudi, Raftar sudah ada di sana dan mengincar mereka. Dengan kekuatan Vanarastra, Raftar bisa dengan mudah mengejar mereka. Mereka sempat bisa lolos dari kejaran Raftar, dan mereka juga sudah dekat dengan tempat Mahaguru. Tapi Raftar kembali nemplok di mobil mereka. Setelah melihat ada jurang di depan mereka, Shiva mengajak Isha melompat dari mobil, sedangkan Raftar terjatuh bersama dengan mobil. Tidak jauh dari sana, mereka akhirnya tiba di tempat Mahaguru. Saat Shiva menaiki pintu gerbang, akhirnya Isha juga mengatakan jika dia mencintai Shiva. Dari belakang, Raftar yang ternyata masih selamat langsung melompat untuk menyerang Isha. Dengan kekuatan kepepet, tiba-tiba Shiva bisa mengalirkan api yang ada di sana untuk menyerang Raftar dan menjatuhkannya kembali ke jurang. Mahaguru yang keluar sempat melihat kejadian tersebut dan langsung menolong mereka. Dalam keadaan pingsannya, kita diperlihatkan kenangan masa kecil Shiva, di mana sang ibu terbakar oleh api, sedangkan api sama sekali tidak melukainya. Dia juga melihat jika Junun ternyata masih selamat. Dia terlihat meminta bantuan dari sosok patung besar misterius. Karena Raftar telah tewas, ditambah ada kehadiran Shiva, patung tersebut memberikan Junun batu api dengan kekuatan kegelapan dalam jumlah yang banyak. Setelah terbangun, dia melihat sang guru yang memanggil semua Brahman lain. Sang guru memberitahu mereka jika ada pihak yang sedang mengincar Brahmastra. Isha yang juga ada di sana kemudian mengajak Shiva ke sebuah perahu di mana hanya di sana HP mereka mendapatkan sinyal. Di sana juga ada murid-murid lain yang sedang belajar untuk mengendalikan astra mereka. Tidak lama kemudian Shiva dipanggil oleh Mahaguru. Di sana Mahaguru menjelaskan jika mereka para Brahman bertugas untuk melindungi astra yang kuat. Tapi dia mengatakan jika Shiva adalah astra itu sendiri yang bernama Agni Astra. Mahaguru meminta Shiva untuk tinggal di sana dan akan diajari cara mengendalikan astra api dalam dirinya.
Tapi Shiva yang hanya ingin hidup normal dan tidak ingin terlibat dalam peperangan ini memilih untuk menolaknya. Kemudian Mahaguru mengatakan jika pertempuran Brahmastra ini juga melibatkan orang tuanya. Mendengar hal itu, sontak membuat Shiva terdiam. Karena ternyata kedua orang tua Shiva adalah seorang Brahman. Shiva yang sangat ingin tahu tentang orang tuanya. Terpaksa dia pun setuju untuk tinggal di sana. Sedangkan Isha akan diantar pulang oleh anggota senior Brahman lainnya. Singkat waktu, Shiva dan murid lainnya terus berlatih mengendalikan astra mereka. Tapi entah kenapa, api dalam diri Shiva sangat susah untuk diaktifkan. Sore harinya, Shiva dan anak lainnya berada di perahu. Tidak sengaja, Shiva menemukan tulisan Amrita dan Dev di perahu tersebut. Kemudian saat malam hari, Shiva kembali mendapatkan penglihatan jika Junun sedang membentuk pasukan dari warga desa menggunakan kekuatan dari batu api yang diberikan oleh patung misterius yang merupakan guru dari Junun. Kemudian dia melihat Isha sedang mengambil cangkang keong di rumahnya. Tapi Sor sudah ada di sana menggunakan kekuatan Nandiastra dan langsung mengincar Isha. Beruntungnya Isha ditolong oleh anggota Brahman lainnya dan berhasil lolos dari kejaran Sor. Mahaguru yang melihat api-api di sana berterbangan saat Shiva khawatir kepada Isha. Akhirnya menyadari jika Isha lah yang membuat kekuatan api dalam diri Shiva aktif. Setelah mengetahui itu, guru pun akan mendatangkan Isha. Kemudian Shiva dinasihati oleh sang guru jika dia harus menerima ketakutannya dengan api. Karena api cinta adalah hal yang paling kuat di dunia ini. Meskipun sempat ragu karena api itu juga telah menewaskan ibunya. Tapi akhirnya Shiva mulai menerima kekuatan api dalam dirinya dan ditambah dengan kekuatan cinta. Akhirnya Shiva mulai bisa mengendalikan kekuatan Agniastranya. Setelah beberapa hari berlalu, Shiva sudah bisa mengendalikan kekuatan apinya. Tapi dia tidak bisa menciptakan apinya sendiri. Ketika sang guru memberikannya sebuah korek, tiba-tiba satu warga desa yang menggunakan kalung batu api dari Junun menyerang mereka. Tapi orang itu langsung tenang setelah sang guru mematikan api dari korek tersebut. Melihat kejadian tersebut, sang guru akhirnya menceritakan kisahnya 30 tahun yang lalu saat dia menjadi seorang murid dari Brahman. Pada saat itu, markas dari Brahman berada di pinggir laut sebuah pulau. Saat itu, Brahmastra masih utuh dan belum terpecah menjadi 3 bagian. Tapi di sana juga terdapat seorang Brahman muda yang bernama Dev. Dia sangat kuat dan beda dari yang lainnya. Dan dia memiliki obsesi yang kuat pada semua astra. Bahkan dia sampai menguasai banyak astra. Tapi dari semua astra miliknya, Agniastra lah astra terkuat milik Dev. Meskipun sudah sangat kuat, tapi Dev belum merasa puas dengan kekuatannya. Itulah kenapa dia sangat ingin mendapatkan Brahmastra yang merupakan dewa dari semua astra. Dengan begitu, dia akan memiliki kekuatan yang luar biasa dan membuatnya menjadi Brahmadev. Dev pun memulai peperangan melawan para Brahman untuk mendapatkan keinginannya. Setelah mendapatkannya, untuk pertama kalinya Brahmastra kembali terbangun dan menimbulkan kehancuran. Ketika harapan sudah mulai hilang, muncullah seorang Brahman dengan kekuatannya berperang melawan Dev dan berhasil membuat Brahmastra menjadi 3 bagian. Dia bernama Amrita dengan kekuatan murninya yaitu air atau Jalalastra. Dari pertempuran itu, yang kembali hanya perahunya beserta 2 bagian dari Brahmastra. Sedangkan dia dan Dev menghilang beserta pulau tempat mereka bertarung. Dan sampai sekarang, pecahan ketiga masih belum ditemukan. Sang guru kembali melanjutkan ceritanya. Jika dulu Dev dan Amrita adalah seorang kekasih. Dan saat pertempuran itu, Amrita sedang mengandung anaknya Dev. Tapi setelah melihat kekuatan Agniastra dalam diri Shiva,
sang guru mengatakan bisa saja Amrita masih selamat dan melahirkan anaknya. Dan anak itu tidak lain adalah Shiva. Tapi tiba-tiba api hitam muncul dan salah satu murid mendapatkan kalung batu api dari Junun. Setelah mereka berkeliling, akhirnya mereka menemukan jika semua penduduk desa telah dijadikan pasukan oleh Junun menggunakan batu hitam tersebut. Shiva yang masih belum mencerna semuanya, kemudian nekat menggunakan kalung tersebut. Alhasil, dia pun melihat sosok patung tersebut yang sudah pasti itu adalah Dev. Junun yang juga merasakannya, akhirnya mengetahui markas dari sang guru dan tentu saja keberadaan mereka yang di sana. Untungnya mereka bisa lolos setelah sang guru menumbangkan sebuah pohon besar menggunakan astra pedangnya. Shiva yang kembali ke markas langsung menemui Isha yang juga sudah tiba di sana. Isha juga membawa cangkang keong peninggalan ibunya Shiva. Dan terbukti sudah jika Shiva adalah anak Amrita setelah darah darinya bisa mengembalikan wujud asli dari keong tersebut yang aslinya adalah pecahan Brahmastra ketiga. Setelah mengetahui fakta tersebut, Shiva mengatakan selain ibunya, ternyata Dev juga selamat setelah dia melihat sosok patung besar yang dikelilingi astra. Dan batu yang selama ini digunakan oleh Junun berasal dari Dev yang memiliki kekuatan Agni Astra. Dan itulah sebabnya kenapa selama ini Shiva mendapatkan penglihatannya, karena dia adalah anaknya Dev. Tapi untuk saat ini Dev masih belum hidup sepenuhnya. Singkat waktu, saat mereka akan pergi dari tempat itu, tiba-tiba pasukan Junun sudah tiba di sana dan berhasil menangkap Isha karena berlari kejauhan saat Shiva memamerkan skillnya. Tidak butuh waktu lama, mereka yang belum siap bertarung berhasil dilumpuhkan. Kemudian sang guru mengatakan kepada Shiva jika Junun sudah mendapatkan 2 pecahannya dan mereka juga membawa Rani. Shiva dan Isha kemudian pergi untuk menyelamatkan Rani sambil membawa pecahan yang ketiga. Setelah menemui Junun, Shiva langsung melempar pecahan tersebut ke langit. Dengan bantuan api dari korek, Shiva langsung menyerang pasukan Junun menggunakan kekuatan Agni Astranya. Tapi apesnya, para pasukan yang juga dibantu kekuatan Agni Astra dari Dev sama sekali tidak mempan dengan serangan apinya Shiva. Dengan kekuatan cinta, Shiva secara mengejutkan membuat sosok raksasa berbentuk api. Melihat hal itu, Junun meminta bantuan dari Dev agar dia diberikan kekuatan air. Seketika, apinya Shiva langsung padam setelah diguyur hujan deras. Ketika Shiva sudah terdesak, secara tiba-tiba murid lain membantunya karena Shiva secara diam-diam membebaskan mereka dari ikatan kekuatan Dev. Mereka pun bekerja sama melawan Junun dan pasukannya. Isha yang melihat Junun mendapatkan pecahan ketiga, kemudian berlari ke arah Rani untuk mengambil 2 pecahan lainnya. Beruntung dia selamat karena Shiva melindunginya. Shiva kemudian mengambil pecahan ketiga dan menyuruh Isha lari dari sana. Dia kemudian melemparkan pecahan ketiga ke murid lain dan diambil oleh si bocil. Sedangkan sang guru yang sudah bebas langsung adu mekanik dengan Zor. Shiva yang terdesak kembali bangkit setelah mendengar teriakan dari Isha. Sambil mengajar pasukan Junun, dia berlari mengejar Isha dan Rani. Sedangkan Isha harus terpojok karena ada jurang. Junun yang mengincar mereka langsung dihadang oleh Agni Astra milik Shiva. Tapi dengan bantuan kekuatan Agni Astra milik Dev, apinya Shiva langsung bisa dipadamkan. Saat Junun akan menyerang Isha,
sang guru dan murid lainnya kembali datang membantu mereka. Shiva yang dibantu oleh sang guru akhirnya berhasil mengalahkan Zor setelah menyucupnya menggunakan tombak api. Sedangkan Junun harus dilempar ke jurang oleh si bocil menggunakan astra anginnya. Tapi tiba-tiba si bocil harus tewas karena dicucuk dari belakang oleh Junun yang masih selamat. Pada akhirnya Junun berhasil menyatukan ketiga pecahan Brahmastra. Saking kuatnya, Junun pun harus tewas karena terpental jatuh ke jurang. Karena kembali utuh, kekuatan dari Brahmastra mulai menghancurkan tempat mereka. Shiva yang tidak ingin kehilangan Isha dengan nekat mencoba menyelamatkannya. Dan di tengah keputusasaan mereka, secara mengejutkan kekuatan cinta Agniastra dari Shiva berhasil menenangkan cahaya dari Brahmastra. Setelah semuanya berakhir, dari kejadian tersebut, sekarang Shiva bisa menciptakan apinya sendiri. Sedangkan di sisi lain, karena Brahmastra sempat disatukan, hal itu pun membuat Dev terbebas dari belenggunya. Dan cerita pun berakhir.